yang kami muliakan dan kami sembah. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang memberkati kami. Berikan kami kekuatan baru dan berikan kuasa-Mu melingkupi kami, sehingga beri kami kemampuan untuk menghadapi hidup ini dengan kuasa Tuhan yang memimpin kami. Pada malam ini kami mau beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan membuka hati kami sehingga kami bisa berkonsentrasi dan berfokus diri kami untuk dengar firman Tuhan. Beri kuasa kepada kami untuk dengar firman Tuhan, supaya kami mengerti setiap firman yang kami dengar, dan pimpin hamba-Mu untuk menyampaikannya, sertai mulut hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman seperti apa yang Tuhan hendaki. Berfirmanlah kepada kami siap hati kami untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat semuanya. Kita teruskan pada malam ini dengan firman Tuhan Injil Lukas. Mari kita akan baca bersama-sama Injil Lukas 6 ayat yang 27 sampai yang 36. Ya, kita baca ulang sekali lagi firman Tuhan ayat 27 ayat firman Tuhan pasal 6 ayat 27 sampai 36 dengan judulnya Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Saya baca ayat 27, saudara baca ayat yang ke-28. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 28. Barang siapa menampal pipimu yang satu, berikan juga kepada yang pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36. Amin. Nah, kita ulang sedikit dengan ayat yang ke-27 dan 28. Semalam kita akan sampai 29, belum selesai. Dan firman ini mengajar kita dengan satu perintah dari Tuhan, yaitu kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoa bagi orang yang mencaci maki kamu. Nah, ini perbuatan pertama yang kita akan kembali mengingat bahwa satu perintah Tuhan yang begitu mulia, yang begitu agung, yang diperintahkan kepada setiap manusia untuk melakukannya. Karena manusia kalau bisa melakukan ini,
Saya percaya hidup kita itu tidak butuh orang ketiga untuk menyelesaikannya. Dan di negara ini pun tidak butuh polisi, ya, tidak butuh RT, tidak butuh RW, karena sudah selesai. Kita sudah mengasihi orang, ya. Kasihlah musuhmu, kasihlah orang yang mencaci maki kamu, ya. Kasihlah orang yang membenci kamu. Wah, ini bukan hal gampang. Maka Yesus mengatakan, ketika itu perintah kasihlah musuhmu ada dalam hidupmu, maka kita hidup menjadi manusia yang paling bahagia dalam dunia ini. Ada masalah lagi? Sudah nggak ada lagi. Ya? Dimaki orang, kita ampuni dia dan berkati dia. Dicaci maki, kita ketawa juga. Benar? Ya? Ya? Apapun kita ketawa. Nanti dibilang orang gila. Sebenarnya nggak gila, karena kita ikut perintah Tuhan. Ya, jadi kalau ikut perintah manusia gimana? Kamu dicaci maki, kita harus. Jadi kan kemarin kita hukum kalau mengatakan gigi ganti gigi, ya, tangan ganti tangan, mata ganti pantat ganti, nggak bisa ganti. Jadi nggak bisa, coba kamu cabut, tergantung besar kecilnya. Kalau sama enak cabut, ya, iya, nggak gampang. Nah, bahkan disuruh kita minta berkat bagi orang yang mengutuk kita, berdoa bagi orang yang mencaci maki kamu. Wah, ini kan satu hal yang susah, sangat sulit manusia. Saya bilang, saya tidak sanggup, ya. Tetapi seandainya kita sanggup, itu berkat luar biasa. Orang yang bisa sanggup lakukan itu perintah Tuhan, maka orang itu hidup paling bahagia dalam hidup dia. Paling bahagia. Persoalan hidup kita bukan miskin atau kayanya. Dengar baik. Persoalan hidup bukan miskin atau kayanya, bukan ada duit, ada duit. Orang bilang, my chat rezeki. Nah, gimana? Gak mau sampai makan apa? Apa itu bahasa Indonesia ya? Apa ya? Bukan hati, maksudnya jangan makan itu apa? Amarah orang jangan sampai kita makan. Kita gak bisa terima kalau ada satu permasalahan maki orang ataupun perkataan orang itu membuat kita itu sampai kemakan. Itu gak tanggung-tanggung kita. Bukan soal uang, bukan soal uang, bukan soal orang kaya atau miskin, bukan soal perkataan itu. Membuat kita sepanjang hidup kita membenci orang itu dan dendam sama orang itu. Itu perkataan. Jadi kalau kita bisa mengampuni orang itu dan kita tidak persoalkan, kita mengasihi dia, ada masalah hidup kita enak. Orang bilang enak makan, enak tidur, ya, makan gemuk itu pasti, ya, dimaki-maki, bocah, nggak peduli ya, dihina-hina juga nggak peduli. Biasa kayak gini itu ya, hidup nggak pernah sakit. Sakit penyakit dari mana? Pikiran. Karena kita nggak pikir kan, pasti nggak sakit orang itu. Nah, ini bukan kita disuruh jadi orang gila, bukan. Ya jangan salah. Kalau orang gila nggak pikir, ketawa sendiri, nggak pikir. Ini bukan suruh gila, tetapi kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita harus mempunyai satu, yaitu bukan karena kita lakukan itu demi kita, enggak. Kita lakukan demi Kristus. Kita lakukan semua demi Kristus karena Kristus sudah mati untuk kita dan menebus dosa kita, mengampuni kita dan memberikan hidup kita keselamatan. Dan kita lakukan untuk Kristus. Nah, sekarang kita ngomong 2 ayat 10 menit. Sekarang masuk ayat 29. Ya, 29. Barang siapa menampal pipimu yang satu, berilah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Ya. Nah, dalam ayat 29 ini berarti bahwa dikatakan kalau misalnya kita bisa lakukan ayat 29 ini, bisa berarti suatu negara tidak boleh mempunyai polisi, hakim, dan pengadilan.
Konsepnya adalah orang Kristen tidak boleh melapor kalau orang itu ditampar. Orang Kristen kalau ditampar tidak boleh lapor polisi. Orang Kristen dipukul tidak boleh lapor polisi. Orang Kristen dianyai tidak boleh lapor polisi. Dan tidak perlu maju pengadilan. Nah, kalau kamu lihat pengadilan ya, yang lapor, Pak saya dipukul suami saya, lapor pengadilan, benar? Lapor polisi kan? Ya, dan nggak boleh lapor. Kok ini kamu bisa lakukan? Ya, gak usah lapor polisi. Polisi itu kan kerjaan tuh. Siapa mau lapor? RT, wah kalau misalnya saya jadi di rumah saya, ya, gak ada mau jadi RT. Stres. Ya, dari sampai bagi surat mohon saudara-saudara yang siap jadi RT tidak mau lagi. Wah rumah saya gak mau jadi RT, soalnya orang kaya semua susah jadi RT. Benar. Kenapa nggak mau jadi RT? Saya contoh. RT itu tugasnya apa? Mengamankan warga. Nah, kemudian RT juga menjaga warga supaya kesehatan, betul? Benar. Nah, supaya aman warga, maka RT menyiapkan hansip untuk di pintu supaya mobil masuk, supaya dijaga, ya, dicek supaya jangan sampai mobil dibawa kabur oleh orang jahat, betul? Baik kan? Nah, nanti suruh jaga. Ada ibu-ibu mau mobil. Ditanya, stop Pak, stop Bu. Setiap masuk harus pakai kartu, betul? Oh betul. Kartu mana ibu? Ibu bilang, saya nggak bawa kartu. Jadi polisi itu lebih dekat lagi. Itu bukan kartu kamu. Nah, dia mau itu kan. Kebetulan ibu ini pakai rok pendek. Langsung ibu langsung tancap lapor itu. Pecah sih kamu, masa sih kamu berani gigit celana bawah dalam saya? Saya maki-maki. Dia bilang, Hansip bilang, saya nggak lihat, sumpah, saya cuma tanya kartu. Satu hal. Kedua, supaya aman, maka katanya ada demam berdarah, disemprot itu, udah, semprot, sampai ke satu rumah, disemprot, anjingnya tahu di luar kecium, ke rumah RT lempar atau busuk, lempar rumah RT. Bapak kalau semprot pakai otak, anjing gua teler. Gak boleh semprot. Oh ya udah gak semprot. Gak semprot, ya anaknya kena demam berdarah, RT dituntut masuk penjara. Salah lagi. Ya. Wah, akhirnya gak tahu jadi RT, dipasang rumah. Siapa mau jadi RT dapat 1 menit, gak tahu jadi RT. Kalau di tempat saya jadi RT bisa gila tuh. Ya, makanya, kalau di sini jadi RT, ya ribut tuh jadi RT sini. Kenapa? Pikiran cuan, kenapa? Kalau tempat saya gak ada jadi RT. Semua orang kaya, lu ngomong dikit, besok masuk penjara. Gak berani ngomong, diam aja. Oke, kita teruskan ya. Nah, saudara-saudara, dengan cara seperti ini, ya, bahwa orang Kristen itu disuruhkan meniru satu tindakan yang untuk tidak balas dendam. Sebenarnya ayat ini mengatakan tidak balas dendam, tidak membahas dendam. Ya, jadi arti dari itu, jadi berikan juga kepada pipimu yang lain. Artinya apa? Tidak balas dendam. Orang Kristen tidak boleh dendam. Ini persoalan di sini. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan dari buku Pulpy Commentary. Saya nggak baca bahasa Inggrisnya karena saya tahu bahwa saudara nggak ngerti. Dan saya juga kalau baca pun saya nggak ngerti sendiri, baik nggak baca, amin ya. Nah, saya baca bahasa Indonesianya. Tidak ada orang yang bijaksana dan berpikir sehat yang merasa dirinya terikat oleh arti huruf via dari pinta-pinta ini. Ya, pinta ini. Ya, pinta itu pinta barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepada pipimu yang lain. Sebagai contoh, Tuhan kita sendiri tidak menawarkan diri kita untuk dipukul lagi. Ya,
Kita bisa lihat dari Yohanes 18 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabanmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jika kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Yesus ditampar gak? Ditampar, saya bilang. Main-main. Jadi Yesus tidak ingin kita dipukulin, ya. Dengan tegas ini sekali lagi kesopanan dan sangat indah yang harus kita belajar. Contohnya juga apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di Kisah Rasul 23 ayat 3. Kisah Rasul 23 ayat 3. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di situ untuk menghakimi. Aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Nah, saudara-saudara, tidak pernah Rasul Paulus mengatakan tidak pernah memikirkan untuk mentaati arti hurufiyah ini dari perintah-perintah tuntutan yang hanya merupakan penyataan tegas dari suatu prinsip yang besar. Dengan demikian, dengan beberapa orang fanatik yang salah sebagai pengecualian, semua pengajar-pengajar kekristenan yang besar telah mengerti. Nah, kalau kita melihat bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan ini, ya, bahwa ditampar, itu juga namanya apa? Tidak membalas. Yesus pernah ditampar gak? Pernah. Dia akhirnya tidak boleh balas. Rasul Paulus juga pernah ditampar. Nah, kita teruskan lagi, ya. Saya loncat sedikit supaya bisa masuk. Nah, jadi kalau suatu hari saudara ditampar orang, ya, jangan betul-betul memberi pipi yang lain ditampar lagi. Ya, jika saudara ditampar orang, jangan lagi memberi pipi lain ditampar orang. Cukuplah saudara tidak membalas tampar itu, tetapi mengasihi orang itu. Nah, jangan kita mempraktekkan hurufiyah firman Tuhan ini dengan gini, tampar kepala pipi kiri. Yesus mengatakan tamparkan lagi. Itu namanya kamu itu goblok. Ya, karena apa? Kamu baca firman itu dengan hurufiyah, ya, baca firman Tuhan itu dengan perkataan-perkataan, kamu nggak ngerti artinya. Jadi kamu anggap, oh kita aja Tuhan, kalau bisa ditampar ke kiri ya kasih kanan aja, ya supaya imbang, gitu. Gak cukup. Ya, ditonjok kiri kasih ke kanan biar dua biru kan lebih bagus kan. Kalau satu biru kan kayak hook itu kan, kayak hook itu yang ketermen kan, dua biru ya. Itu bukan seperti itu. Jadi maksudnya ya, jangan kau betul-betul memberikan pipi kamu lain pada orang. Itu nggak benar gitu. Jadi artinya cukuplah saudara tidak membalas, tetapi kita mengasihi orang itu. Mengasihi orang itu dengan sepenuh hati. Ya, ini kekristenan itu kuat sekali kalau kita itu benar-benar mau mentaatinya. Ya, kalau semua umat Kristen mau mentaati firman ini, wah, sebagai contoh, saya rasa banyak bertobat. Kita orang Kristen, banyak orang nggak mau ikut kita bertobat atau mau ikut kadang gereja. Kan tingkah laku itu nggak pernah berubah. Ya, nggak pernah berubah. Bukan orang lebih galak, kita lebih galak. Pakai nama Tuhan lagi. Waduh, mengerikan. Sudah kita itu galak, pakai nama Tuhan, libatkan Tuhan lagi. Kadang-kadang, waktu itu kamu dalam nama Yesus. Setan kamu dalam nama Yesus. Udah setan dalam nama Yesus lagi. Oh gila. Udah setan dalam nama Yesus. Karena bingung, kacau semua. Itu kemana? Itu mengerikan orang-orang Kristen. Ya, ngomong itu semua dalam nama Tuhan. Nah, coba kamu sadari. Perlu kita ingat bahwa menampar merupakan serangan yang tidak membahayakan jiwa. Menampar itu tidak membahayakan jiwa. Ya.
Ada orang ditampal mati nggak? Pernah masuk mana? Ditampal mati ada nggak? Nggak ada loh. Ditonjok mati ada, benar? Ditampal mati nggak ada. Memang Tuhan menciptakan di sini itu semua ada daging. Bukan cuma ada pegang ada daging. Ada. Kalau nggak ada daging itu biasa TBC tuh. Kalau yang normal semua ada daging. Kok udah nggak ada itu TBC saya nggak tahu gitu. Kalau ini kebiasaan ada daging. Bagi Samuel, itu kuat tuh. Ya, mau kanan kiri nggak masalah, mau leher nggak boleh ya. Banyak semua dagingnya. Nah ini juga ada daging tambah. Coba percaya supaya kita sadar, supaya kita semangat coba. Coba. Kelihatan jadi keras sedikit. Ya, supaya kamu tahu. Bodoh. Nah, coba. Sakit juga. Sakit. Tapi gak membahayakan. Gak sampai gini, langsung mati. Nggak ada. Ya, sakit tapi hilang sebentar lagi dia. Ya, tanpa sebenarnya hilang gak? Hilang. Tapi kamu jangan tanpa anak kecil, itu biru langsung. Soalnya pernah kamu lain. Ya. Jangan kamu tanpa istri kamu, nanti kasihan. Ya, dia nggak bisa melihat lagi. Jadi ada 5 jari kamu di sini. Jangan. Ya. Nah, saudara, menampal itu tidak membahayakan jiwa. Pada waktu mendapat serangan yang tidak membahayakan jiwa kita tidak boleh balas. Karena serangan yang tidak membahayakan nggak perlu kita balas. Tetapi kalau serangan yang membahayakan jiwa, kita harus bela diri. Umpamanya orang bawa pisau, mau tusuk kamu, bela diri gak kamu? Oh enggak, orang Kristen enggak. Tusuk aja. Orang Kristen, ayat dan 29, tusuk aja, gak apa-apa. Ya, satu kurang, katanya harus ke kiri kanan. Ya, satu tusuk, gua cabut lagi, gua bantu tusuk satu lagi. Ya itu konyol gitu loh, bukan seperti itu. Ya saudara-saudara. Ya. Jadi orang Kristen tidak boleh membela diri. Tetapi kalau misalnya ini membahayakan, kita harus membela diri. Mari kita baca Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi seperti dirimu sendiri berarti ya kita juga harus mengasihi diri kita. Masa kita konyol dibunuh? Kita konyol dipukul? Ya enggak, kita bela. Bela artinya apa Pak? Kita lari. Ya, bukan bela itu kamu tonjok, enggak, lari. Ya, ketika kita menghadapi orang yang jahat, kita nggak usah bahas dia, kita lari. Nah, bukan kita pengecut, tapi kita lari. Nah, saudara-saudara, dalam buku yang namanya Banner Notice, dia berkata begini, prinsip umum yang ia tetapkan adalah bahwa kita tidak boleh melawan kejahatan. Ya, Banner Notice mengatakan kita tidak boleh melawan kejahatan. Tetapi bahkan pengarah umum ini tidak boleh ditekankan secara terlalu berat. Kristus tidak bermaksud untuk mengajar bahwa kita harus membiarkan keluarga kita atau diri kita dibunuh. Bukan seperti itu. Bukan melakukan perlawanan juga, bukan. Hukum alam dan semua hukum dari hukum yang baik maupun hukum manusia maupun hukum ilahi membenarkan pembelaan diri pada waktu jiwa kita dalam terancam dan bahaya. Jadi kalau jiwa kita terancam bahaya, kita harus lari. Ya, jangan dibunuh konyol-konyol. Nah, ada seperti itu. Itu namanya bunuh diri ya. Itu namanya bunuh diri. Kita nggak boleh seperti itu. Nah, jadi kita lihat lagi, larangan yang melakukan balas dendam pribadi ini sejajar dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus di Roma 12 ayat 17 sampai 21. Mari kita lihat. Apa yang dikatakan Rasul Paulus itu sejajar larangan untuk melakukan balas dendam ya. Kita nggak boleh balas dendam. Yang dikatakan Rasul Paulus pada Roma 12 ayat 17 sampai 21. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut
pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalas itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Siapa yang membalas? Tuhan. Jadi kita nggak boleh balas. Ya, bukan kita suruh Tuhan balas, enggak. Yang berhak membalas musuh kita siapa? Tuhan. Kita tidak boleh membahas orang itu. Kita harus sebagai domba, dianyai, dihina, disiksa, diam. Kita mengharapkan sang gembala agung kita, yaitu Kristus Yesus. Nah, kita cuma lapor kepada gembala kita. Pak, saya dianyai. Pak, saya dipukul. Pak, saya disiksa. Tuhan, ampuni dia. Nah, itu kan Tuhan. Tuhan bilang enggak, ya Tuhan yang lakukan. Ya, jangan kamu lakukan. Kita tidak berhak membalas kejahatan. Nah, kalau ini ada dalam rumah tangga kamu, mantap. Ya, suami istri tiap hari lihatnya seperti Romeo yang Juliet. Nggak ada berantem. Kenapa? Kenapa? Ada ayat ini tidak membalas. Ya. Di keluarga kita, adik, kakak, ada ayat ini senang, gak saling berantem. Ya. Keluarga saling berantem siapa? Papa, mama, adik-adik saling berantem kan? Masa sepele. Ya. Waktu kecil masa mainan. Waktu gede masa apa? Iri hati. Ya. Waktu tua masa apa? Masalah apa? Apa itu namanya? Kasih apa? Bela kasih apa? Maksudnya ini sayang dia, ini nggak sayang dia. Pilih kasih ya, pilih kasih. Pilih kasih. Jadi kalau ini ada semua, kita nggak boleh balas. Hanya Tuhan yang balas. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan berkata, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Baca itu. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu yang asal Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu menekankan satu kalimat yang luar biasa. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Wah, saya melihat kalau ini firman Tuhan ada di rumah tangga kita. Mantap. Mantap semua orang. Ya. Mantap. Semua ada pegang ini ayat. Wah, mantap. Gak boleh. Ya. Kalau di dalam gereja selalu terapkan firman Tuhan ini. Mantap. Ya. Semua mantap. Kenapa? Karena tidak ada membahas kejahatan dan kejahatan. Tidak ada orang yang lagi mau bertindak sendiri. Semua itu melapor kepada Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Apa-apa bicara sama dia. Tergantung kedaulatan dia. Kita nggak bisa memaksakan Tuhan untuk balas. Tuhan punya kedaulatan, terserah Tuhan. Apakah dia mau bahas atau tidak, itu hak Tuhan. Ya, ada Tuhan yang mau bahas, ada Tuhan yang mau balas. Kenapa dia tahu? Gak dibahas itu mati sendiri, benar. Tuhan gak usah balas, mati sendiri gak? Orang bisa tua gak? Tua. Ya, apalagi kalau tua, orang itu nakal dan lainnya. Tuhan gak perlu bahasan. Kenapa? Gak usah diurusin. Udah tunggu waktu kok. Udah bawa tanah. Nah, kok bahas lagi? Itu namanya kita capek, benar. Udah 80 tahun gak tahu diri, begini-gini, lu bahas dia. Itu namanya kamu itu bodoh. Biarkan aja, lu diam aja. Dia pasti udah gak lama hitung aja. Udah dikumpulkan aja sudah. Udah gak usah ngomel lagi kok. Nah, kalau kamu balas, jangan-jangan dia tambah 10 tahun lagi. Kamu yang pergi duluan. Jangan, karena capek hati. Lu maki-maki terus, akhirnya capek, akhirnya lu pergi duluan. Jangan, biarkan dulu. Dia makin sendiri. Nah, saudara-saudara.
Nah, catatan kita tidak boleh membalas, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Sekali lagi, kita tidak boleh membalas. Semua pembalasan hak Tuhan. Itu harus pegang firman Tuhan. Kata firman Tuhan ayat 19, firman Tuhan, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi pegang. Inilah kita harus tahan sebagai artis. Saya sama I belajar tahun ini. Tidak boleh balas. Saya bilang kita harus berlutut di hadapan Kristus. Enggak boleh balas. Sejahat-jahat orang mencelakai kita, sejahat-jahat orang itu mengapai kita, yang penting tidak membahayakan nyawa kita. Kalau orang itu bohong kita, nipu, ambil harta kita, kalau orang itu ya mencelakai kita dengan apa? Dengan cara usaha jatuh, uang dia ambil, itu gak akan masalah karena kita gak mati. Kita masih bisa bicara Tuhan. Tapi kalau kita ganggu keluarga kita, mau bunuh keluarga kita dengan bom, kita pakai double soka, tembak balik. Benar? Kalau kita mau dibom ya kita tembak balik. Tapi kalau misalnya hanya uang mau ambil, hanya harta mau ambil, kita untuk Tuhan. Tuhan bilang, kasih dia ambil. Nanti gua ganti kasih kamu 20 kali lipat. Kasih dia ambil. Kenapa? Kalau dia gak ambil, ya kamu akan jatuh. Kasih dia ambil, biar dia hadapi. Kenapa? Kayak masih ingat kayak Toto Kasino mau? Oh. Udah bangkrut, diangkat kamu jadi direktur. Dia pikir dia ambil. Wah, ini perusahaan kaya, mobil banyak, rumah mewah. Saya nggak punya. Dia masuk dalam, dia mau ambil. Bosnya tahu, padahal semua dijual pun nggak bisa bayar utang. Kasih dia. Wah, baik ternyata. Dia jadi direktur. Besok ditangkap KPK masuk. Dan Toto Kasino itu. Nah, lihat di Toto Kasino nggak? Itu lucu loh, ya. Dia jadi bosnya udah bangkrut. Tiba-tiba bos pakai dasi, wah, besok ditangkap polisi dia. Nah, kadang-kadang kita punya rencana Tuhan dan waktu Tuhan, biar waktu Tuhan yang bertindak. Jadi artinya kita tidak boleh membalas pembalasan dengan kejahatan, dan kita tidak boleh, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tetapi awas, kita bukan tidak membalas supaya Tuhan balasan itu tidak seperti demikian. Karena kita bukan orang-orang jahat, bukan kita suruh Tuhan membalas, tidak. Tetapi kita perhatian baik-baik, ya. Kita itu berserah kepada Tuhan. Arti berserah, biar Tuhan yang mengambil keputusan, jangan dari kita. Jadi kita menyerahkan pada Tuhan, biar Tuhan yang ambil keputusan, jangan kita. Karena Tuhan tahu semuanya. Tidak ada satu pun dalam hidupmu Tuhan tidak tahu. 10 tahun lagi Tuhan tahu? Tahu. 20 tahun lagi tahu? Tahu. Besok apapun kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Biar Tuhan yang keputusan, karena Dia Maha tahu. Biar Tuhan yang keputusan, karena Dia Maha tahu. Kita nggak tahu, kita jangan keputusan. Nah, untuk tidak berkeputusan, nah ini masalah kita, nggak tahan. Gimana ya? Tahan nggak berkeputusan? Dimaki orang, dikerjain orang, ditipu orang, dikhianati orang, terus kita berserah pada Tuhan dan kita diam. Tahan nggak? Tahan nggak? Hah? Nggak tahan kan? Makanya miskin kamu, Pak. Coba tahan. Kaya. Benar, gak tahan. Gak tahan tuh karena berapi-api. Akhirnya apa? Berubah-ubah. Kok tahan? Ini saya belajar. Makanya kita harus mempunyai satu kungfu. Kungfu dari ilmu Alkitab adalah untuk apa? Untuk kita telan. Kesabaran. Telan. Kesabaran. Telan itu apa? Dengan telan kesabaran untuk berdiri tempat. Tidak melakukan apapun. Seperti orang itu apa? Dalam arti itu belajar ilmu yang orang-orang Chinese itu biasa naik ke gunung belajar ilmu, dia akan menahan untuk meditasi. Supaya apa? Tidak melakukan dia punya emosi, dia tahan untuk mengisi tenaga dalamnya. Tahan. Selesai,
Ya, udah selesai tahan, kira-kira udah sebulan dia udah bisa, dia jalan. Orang mau pukul dia jalan. Sing, orang itu jatuh. Kenapa? Dia dengan cara apa? Cara dia punya gaya, orang jatuh. Tahan. Kalau enggak, coba berantem ya sama orang ya, coba berantem. Mau, masih gini-gini ya. Kalau orang pintar, dia enggak. Dia gini aja. Ya, gini aja. Mana. Dia tenang aja, katanya dia punya ilmu. Dia kamu mana yang longgar? Dia gini. Ini, enggak, lu kan gini. Dia cuma gini. Enggak? Kenapa? Karena dia pintar. Kamu tak emosi. Coba orang marah orang. Ya, coba. Yang pintar cuma gini aja. Enggak. Dia ngomong gini. Satu kata. Udah capek kan? Besok gua kasih tahu kamu. Lu gak tahu diri. Udah dia pulang. Tenang aja dia. Ya, dia pergi makan. Yang capek siapa? Kamu kan? Ya. Dasar monyet, dasar apa? Ya. Wah, capek sampai. Dia perlu loncat-loncat. Makanya ya, kalau misalnya sekarang ada iPhone, ya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali. Ya, dengan lagu itu. Udah, cukup. Ya, akhirnya lah. Mungkin rumah sakit kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Tenang aja. Ya, ngapain lu capek? Ya, kita diajari seperti itu, tapi kita nggak bisa. Ya, dan kepancing akhirnya kita juga. Ya, akhirnya dapat dua-dua. Lu tengok, kalau suami istri berantem, nanti gua ambil rekaman itu dari teman saya. Wah, suami istri berantem tuh, pukul. Ya saya lihat, akhirnya sudah pukul-pukulan itu di CCTV, ada rekaman di YouTube. Dan CCTV selesai, udah berantem dua-dua tuh. Lu lihat suami istri berantem gitu. Kalau bocah tuh gitu, benar? Gak usah. Ini kan kita mengajar kita, ya. Udah kalau online aja, dia capek sendiri. Orang berantem, orang yang emosi, ngapain lu jawab dia? Nah, kita teruskan ya. Mari kita lihat, ya ayat 29 ini bicara mengenai apa lagi? Ayat 29. Dia bicara mengenai barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajunya. Nah, kata jubah itu menunjukkan pada nama satu adalah jubah itu bicara apa? Pakaian luar. Ya, pakaian luar. Ya, orang mengambil pakaian kamu di luar, biar aja. Benar? Gak sampai ambil kamu di dalam kan, gak masalah. Nah, coba kita lihat apa yang dikatakan juga Yesus dalam Matius 5:40. Matius 5:40. Dan kepada orang yang hendak mengadu engkau karena mengingat bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Nah, saudara-saudara, mengatakan sebaiknya kamu mengambil baju kita juga harus menyerahkan juga jubah kita. Nah, mungkin ucapan Yesus dalam arti kedua ini, ya kalau kita perhatikan baik-baik, kedua ini dia mengucapkan Yesus itu, ya tidak boleh kita artikan dengan hurafia. Artinya apa? Kita tidak boleh membahas perlakuan kejahatan kepada kita. Jadi kalau saudara dirampok di jalan, lalu saudara pulang mengambil uang rumah orang itu, apa gitu? Enggak kan? Nah, jadi arti dalam itu adalah kita tidak boleh artikan secara hurufiyah, tetapi kita artikan bahwa kita tidak boleh membahas perlakuan kejahat kepada kita. Jadi kalau saudara dirampok di jalan, lalu saudara pulang dan mengambil uang di rumah dan beri kepada dia. Jika saudara dari mobil dirampok, ada uang nggak? Nggak ada, ada di rumah.
Kalau misalnya kamu mau, ikut saya ke rumah aja. Siapa yang goblok sih? Ya. Jadi ini bukan seperti itu. Kita kasih baju ya, kasih baju kalau bilang ada uang ya ini saya nggak ada, lu ambil baju mau. Ya ada ini aja. Ya, jangan kamu selalu bilang di sini bapak nggak cukup ya, nggak apa-apa di rumah saya ada. Ya sini aja ke rumah. Ya, kayak gitu. Kalau misalnya nggak cukup lagi, ATM saya ada. Saya tarik kasih kamu. Namanya doang, hilang udah. Bukan seperti itu. Jadi jubah apa yang ada mau kasih dia. Jadi diartikan bahwa kita bukan diajak ke rumah, ya itu salah. Tidak perlu seperti itu. Jadi cukup dalam baju apa yang di luar diambil. Berikan kepada orang itu. Jika Anda, makanya saya waktu di Medan puasa saya di satu gereja, saya pakai dasi. Pendeta bilang, aku suka dasi kamu. Oh iya, bagus dong, suka beli aja. Saya bilang, enggak. Bapak, saya suka keringat bapak. Keringat saya. Dari. Tidak selesai itu ya. Dia bilang, saya pakai baju, pakai dasi. Dia bilang suka baju, suka dasi saya, dasi saya. Nah saya beli aja toko, saya bilang ada toko, enggak. Saya suka bapak yang ada keringat bapak pun. Oh gitu ya. Bagaimana? Akhirnya kasih aja, buka. Apalagi? Jas kamu, kasih aja. Apalagi? Celana, kasih aja. Apalagi? Kalau saya, jangan. Nanti kita tangkap polisi. Gitu loh, kira-kira harus batas. Nah, boleh kasih baju, masih ada baju dalam, saya pakai 2 habis, soalnya gocap. Gocap pakai 2 habis. Ya, 50, suruh 40 itu ya, 30 itu nggak pakai baju, pakai silet aku. Karena badan gua kan kekal. Ya, 40, 1 lapis. Gocap, 2 lapis. Lacak, pakai jaket. Ya, cicak, 3 lapis. Itu bener. Ya, dulu aku nggak mobil kan, AC gua buka nggak masalah. Sekarang gocap AC dikit kena, aduh sakit. Naikkan koyo, makanya pakai 2 lapis. Tambah AC. Ya, buka AC dulu, tembak di badan, sacap AC gua buka. Kayak licak kan? Kan dia 30, gak apa-apa, aku juga 30 AC, keringat gak masalah. Ya, sincap, nah masih boleh 1 lapis tuh. Ya, gocap 2 lapis ini. Ya, lacap untuk obat saya, jaket. Ya, cicap lain lagi. Ya, sana udah 2 lapis. Ya, semua lapis-lapisin beda. Bener beda. Ya, makanya makannya ginseng lah, makan apa. Dulu mana ada makan obat gitu kan. Ya, obat pagi harus makan ini, nggak ada. Kocak, obat ini, obat ini, obat ini, obat ini, obat ini. Itu nggak bisa bohong. Gimana? Ya, nggak bisa kita bohong itu. Memang harus kita jalankan, nggak ada pilihan. Nah, ayat 30. Kita teruskan ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, berikan kepada setiap orang yang minta kepadamu. Bingung ya? Ayat ini mengatakan berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Nah sekarang ini yang minta kepada kita itu musuh kita. Ya, kok minta pada kita musuh kita, bagaimana kita kasih dia? Apakah si peminta seorang musuh yang minta secara paksa? Setengah paksa? Bagaimana? Kamu kasih gak? Saya mau tanya, kasih gak minta dengan secara paksa? Peminta ini, kalau ada musuhmu meminta secara paksa, ya? Saya minta mobil kamu, kasih gak? Kasih mobil plastik. Mobil plastik, ya. Kasih, benar? Mungkin kasih. Makanya orang karismatik ya, bukan karismatik nih. Orang Armenia, ya. Orang dari Island Armenia itu pendeta itu datang ke rumah, dia pakai air ini. Ya, dia doa. Ya, dia datang ke rumah orang doa ya.
firman Tuhan berkata, beri kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kembali pada orang yang mengambil kepunyaanmu. Itu firman Tuhan. Sekiranya pada hari ini saudara diberkati, berikan kepada hambanya. Mobil ini kirim ke rumah saya dalam nama Yesus. Yang jalan-jalan ini, sepatu kirim ke rumah saya dalam nama Yesus. Ya. Maka waktu tahun berapa itu ya, pendeta itu keluar jemaat tidak pernah naik mobil, naik truk. Saya waktu itu sama pendeta, saya bingung, Pak, kenapa kita mobilnya gede banget, Pak? Tenang aja, Pak Esan, kita mau bantu orang pindah rumah. Sama gini, patung-patung yang dia beli sampai ratusan juta, kamu nggak takut isi kan? Bukan buat doa, pindah ke mobil saya. Ini kata ayahnya, pindah. Enak dia pendeta ini. Kalau orang awam nggak ngerti, waduh, dibohongi setengah mati. Mana banyak orang Kristen dimiskinkan, bukan miskin, dimiskinkan oleh pendeta karena pindah semua. Pindah semua. Ya, karena ayat ini mengatakan, berilah kepada setiap orang yang kepadamu. Tak firman Tuhan nggak? Dia doakan. Tuhan berkata, berikan kepada setiap orang yang minta kepadamu. Nah, saya minta. Saya belum punya mobil, saya naik motor. Mobil kamu ada 4, kasih kau 1 boleh gak? Kasih ya saya? Kasih ya? Rumah pendeta dalam rumah kamu, mobil 4. You cuma hanya suami istri, anak masih kecil, mobil 4. Bapak cuma pakai 1, ada 3 lagi. Saya gak punya, Bapak kasih gak? Kasih gak? Hah? Gak kasih, gak punya mobil, kasih. Bisa kamu ngasih, kamu punya mobil, coba punya mobil, gak kasih. Hah? Punya ya? Bukan, mobil dia itu mobil yang terlalu mewah, biasa di pinggir jalan punya, yang lebih gede kan. Nah, saudara-saudara, coba ayat ini kalau dipraktekkan bagaimana jadinya? Nah, konteks itu mengatakan, kasihlah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Nah, ternyata musuh kita minta kepada kita. Apa kita kasih? Nah, kalau memang ini adalah musuh, maka artinya bahwa ini ayat akan jadi perkelahian dan pergegeran luar biasa. Kalau kita melihat dari bahwa ayat 30 ini ya, kalau saya bisa menafsirkan lagi, tidak boleh diartikan secara mutlak apa dasarnya, harus tidak boleh diartikan mutlak. Karena Yesus melarang sumpah contohnya, ya. Yesus melarang sumpah. Banyak orang sumpah kok. Sumpah itu mutlak atau tidak mutlak? Boleh sumpah nggak kita? Boleh sumpah nggak? Boleh, kalau nikah sumpah. Ya, nggak boleh sumpah sembarangan gitu loh. Ya, Tuhan tidak mungkin menentang perjanjian lama. Mari kita lihat coba Matius 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi Yesus tidak pernah melarang orang bersumpah, tetapi sumpah dalam sumpah apa? Ya, sumpah itu ada artinya. Jangan sembarangan sumpah. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan dari firman Tuhan itu meminta sesuatu, maka kita harus mengartikan meminta dalam apa. Jikalau orang miskin meminta kepadamu, kamu harus memberikan pada dia. Ya, itu yang dikatakan pada Amsal 3 ayat yang ke
7 sampai 8 kalau salah saja. Amsal ketiga. Ya. Amsal ketiga ayat 27 sampai yang ke-28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sama, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada. Nah, itu boleh. Kamu punya, terus orang memang gak punya, ya minta pada kamu gak kasih, itu gak boleh. Makanya itulah jadi orang Kristen itu kadang-kadang sering dimanfaat. Kita harus kasih selama kita mempunyai, ya. Jadi kita memang mempunyai, kita harus kasih kepada orang yang gak punya. Ya, orang gak punya, orang minta, Pak, tolong Pak, saya gak punya sepatu. Ya, boleh nggak Bapak punya sepatu yang gak dipakai kasih saya? Boleh nggak? Boleh. Nah, kapan kamu sumbang sepatu yang gak pakai? Masih kamu umpet di lancen sampai sekarang. Pak, Bu, ada baju yang gak pakai bekas nggak? Saya udah gak punya baju. Boleh nggak saya minta satu? Boleh nggak? Boleh. Mana kapan lu kasih orang miskin baju? Padahal baju di rumah kamu sudah tumpuk-tumpukan. Ya, Pak, tolong deh kasih uang receh. Bapak di rumah kan banyak. Ya, boleh nggak kumpul-kumpul kasih saya? Boleh nggak? Boleh. Kamu apain uang recehnya? Nah, coba saudara bayangkan, itu yang dikatakan firman Tuhan. Jadi kita memberi kepada orang, ya harus. Kalau kita bisa memberikan, jangan tahan kalau kamu ada. Nah, itu yang dikatakan firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat pada ayat yang 30 ini, kita perhatikan tentang konteksnya, ya, bahwa kita disuruh melakukan satu kebaikan, ya, supaya untuk memberikan kepada orang yang berhak menerimanya, ya, orang yang berhak menerimanya. Gereja kita sudah hampir ikut Alkitab. Kalau saya lihat gereja kita dan seluruh ibadah sudah hampir 90% ikut Alkitab. Cuma 10 belum saya ikut Alkitab. Yaitu apa? Mengenai perpuluhan. Karena Alkitab tidak pernah mengajar perpuluhan setelah Alkitab digenapi. Makanya nanti kalau gereja baru, saya tidak mau perpuluhan kalau bisa. Persepuluhan itu tidak perlu sebulan sekali. Kok bisa tiap hari? Karena persepuluhan itu tidak ada di dalam Alkitab lagi. Itu ada untuk umat Israel. Karena Tuhan berperintah kepada Musa untuk Musa Israel jalankan. Nah, karena jemaat pelit, jemaat itu dasar gak tahu diri, maka diberikan sebulan sekali. Itu sebulan sekali pun gak beri. Kalau memang jemaat itu sadar, setiap kali ibadah dia kasih perpuluhan. Ditulis nih, persepuluhan. Setiap datang ibadah dia kasih, setiap ibadah dia kasih. Gak ada, gak usah tunggu perjamuan. Perjamuan aja, perpuluhan. Saya kata perpuluhan itu gak ada lagi sama sekali di Alkitab. Belum pernah orang gereja mau jalankan itu. Kenapa? Karena takut gak bisa bayar gedung, takut gak bisa bayar pelayanan. Gereja sampai sekarang di mana-mana. Tetapi gereja di Amerika semua tidak ada perpuluhan. Udah jalan, kecuali negara Indonesia. Maka si takut gak bisa bayar gedung, gak bisa bayar sewa gedung, gak bisa bayar pelayanan, semua harus pakai uang. Kalau kita percaya Tuhan yang berkati kita pegang teguh ya, pokoknya semua dari Tuhan, kita gak usah bikin perpuluhan. Bebas. Ya, Anda mau kasih sebulan sekali boleh, Anda mau kasih tiap hari boleh, Anda mau kasih setahun sekali boleh. Gereja Reform Injili 3 bulan sekali bikin perpuluhan, 3 bulan sekali. Kalau gereja yang lain, ada gereja Amerika setahun sekali mereka perpuluhan, nggak ada perpuluhan lagi. Nah, kok nggak ada perpuluhan, bagaimana gereja hidup? Nah, itu permasalahannya. Ya, ada perpuluhan nggak cukup bayar, apalagi ada perpuluhan, bagaimana? Aduh, gimana? Nah, inilah kedewasaan jemaat itu masih belum di Indonesia. Maka, jadi terpaksa pendeta itu mengatakan satu ancaman di hadapan itu. Saudara-saudara, ketika Anda memberi keperluan, Anda maju ke depan tahu di perpuluhan, Yesus punya mata melotot di kamu, maka perpuluhan diberkati. Ya, orang percaya, orang kasih perpuluhan. Saya nggak ada, kalau dewasa banget nggak usah perpuluhan, nggak usah bikin persepuluhan. Persepuluhan itu di perjanjian lama. Kita bukan hidup dalam perjanjian lama, kita hidup dalam ayat, dalam firman Tuhan yang sudah digenapi.
Yesus sudah naik surga dan tinggal turun sekali jemput kamu. Ini kok turun lagi? Jangan-jangan kamu gak diangkat. Jangan diangkat. Kenapa? Kalau kita semua bosan aja, semua saja belum diangkat. Ini masih banyak pertanyaan saya. Sebenarnya saya pingin jalankan dari dulu. Kalau saya jalankan dia mantan dengan saya, gak tahu dia, udah pergi ke gereja, gak punya uang, makanya dia derita. Saya mau jalankan. Kalau seandainya, dengar, kalau seandainya Tuhan berkati isi saya dengan kelimpahan, saya gak mau pulang. Semua gereja, kau bayarin. Semua, kau bayarin semua. Datang duduk ibadah, mau kasih, gak kasih Tuhan. Aku sih pingin begitu. Aku cita-cita begitu. Jadi gereja itu semua gak usah. Biar Tuhan berkati. Kalau Tuhan berkati isi saya, ya semua gereja tidak perlu beli perpuluhan. Persembahan harus. Gak kasih buat tabok kamu persembahan. Itu wajib loh. Wah itu wajib buat tabok kamu persembahan itu kamu bayar upah. Kamu dengar firman Tuhan gitu loh. Tapi perpuluhan nggak ada karena Alkitab nggak pernah ngomong soal perpuluhan. Setelah Alkitab digenapi dari mana perpuluhan itu ada? Nah, kenapa harus waktu kita terima tubuh dan Kristus di perpuluhan? Kenapa harus begitu? Gak usah tiap minggu bisa kok kamu. Tiap minggu datang, Pak, aku mau beli persepuluhan karena aku diberkati. Bisa? Bisa. Tiap hari juga bisa rekening bank, tahu nggak? Tahu. Catat di handphone kamu kalau bisa tahu. Ya, buka aja. Gak usah kayak debt collector, gak usah. Nah itu kalau ada, kalau bisa seperti itu, aku paling senang. Ya 100% gereja kita menerapkan Alkitab. Kalau 100% dari kita, saya jamin, saudara gak usah kemana-mana. Surga punya pintu, saudara masuk. Nomor Anda sudah ada. Nomor Anda sudah ada. Kenapa? Karena tercatat setiap nomor di sini. Nomor 1, nomor 2, semua ada. Sudah masuk surga, pasti masuk surga. Hidup kekal pasti ada. Karena itu kita harus ikut Alkitab. Itu yang saya perjuang, ikut Alkitab. Gak usah ikut orang gereja ini, gak usah. Mau ikut Alkitab. Kita gak usah ikut orang ini begini. Ikut Alkitab. Oh Alkitabnya gak ada. Kenapa ada? Karena kan terjadi persisian masalah uang. Siapa yang bayar sewa sini? Siapa yang bayar listrik? Siapa yang bayar maintenance? Kau maintenance sini. Ya, kemudian rusak siapa bayar? Ini bayar. Akhirnya nggak jalan. Akhirnya apa? Yang main musik siapa bayar? Kok nggak ada orang main? Saya pingin loh, nggak usah orang main musik, saya sendiri. Saya pingin gitu. Saya sendiri nyanyi, saya sendiri khotbah, saya sendiri tepuk tangan, saya sendiri semua. Saya sendiri turun jadi kolektor. Jadi kolektor, tuh ngeri. Ngeri saya. Lu diam-diam. Berapa kasih lu? Berapa kantong buka lagi? Coba dulu. Ada kopek. Obat. Gua satu kopek satu. Bukan peksa, cuma hanya kasih. Gua kolek kantong kopek satu. Makanya jangan sampai saya jadi kolektor. Awas lu. Kalau saya nggak ikutan habis. Dulu waktu di sawah saya dikolekan dengan mereka. Mereka kasih cecing, gua tarik dulu. Kamu ya? Kau lagi? Ya lagi. Kau nggak bisa? Cepet. Oke, jalan. Maka kalau jadi kolekan sekali pulang pasti penuh bunyi. Makanya Aing bilang, lu gila, bukan gila, memang gitu. Manusia nggak kasih baik-baik, udah gini. Kalau sekarang kolekan gini kan. Terus dia waktu nyanyi lagu apa? Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berada di tanganmu. Dia nggak lihat. Kalau aku enggak, aku ingin selalu di hadiratmu. Gua salah satu gua cek semua. Sampai sana pasti penuh. Pasti. Belum kasih gak apa-apa, gua tunggu. Nyanyi lagi. Jadi tunggu. Lu jangan berapa. Gak bisa naik, gak apa-apa, tunggu. Dia mau bantu tuh ambil naik atas. Gitu loh. Persembahan harus, perpuluhan sebenarnya enggak. Harusnya begitu. Tapi kalau itu terapkan, di Indonesia satu-satu gereja gak ada perpuluhan kita. Kalau misalnya terapkan. Ya? Apa? Nah, semua kerja sosial. Udah. Makanya kita daftar jadi penyanyi, daftar main musik. Siapa yang bisa main musik? Siapa yang bisa nyedap? Dia semua gak usah bayar. Semestinya begitu. Nah, ya harus begitu. Supaya apa?
Kristus dipermuliakan di gereja. Jadi kita datang cuma hanya satu, mempermuliakan Kristus. Tidak lain. Jadi kita harus semua senang, benar? Gak beban kan? Gak beban. Kok setiap hari wajib harus kasih perpuluhan, harus kasih perpuluhan. Ada gereja banyak aneh-aneh. Saya nggak tahu, tapi saya rasa seperti itu. Keinginan saya begitu, tapi tercapai. Ya, kita doakan ya, supaya yang bekerja sini diberkati luar biasa ya. Jadi bos ya. Ya, jadi big boss, jangan bos saja, bos belum cukup. Big boss. Nah, ya. Kalau bos masih kosongnya banyak. Big boss, ada big. Ada enak. Tapi jangan pelit, ingat kalau udah jadi big boss, ingat kita bebaskan semua. Kayak kita bilang bebaskan pajak gitu. Bebaskan pajak. Gak usah bayar pajak lagi. Kan sebelum saya bayar pajak, gak usah bayar pajak, bebas semua. Free. Ya, free. Dia tahu kota itu, kalau mau kasih. Gak kasih gak apa-apa. Ya, cuma gak kasih gak apa-apa. Bocah tak nama kamu. Oke, kita teruskan ya. Apa yang dituliskan dalam firman Tuhan ya tentang menolong orang miskin itu adalah hak. Ya, kitab suci mengajar bahwa orang yang miskin adalah berhak untuk ditolong dan perlu diberikan. Ulangan 15 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca. Ulangan 15 ayat 7 dan 8. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di antara salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegakkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Ayat 8. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Itu dalam kitab perjanjian lama pun kita itu diajari dari kitab suci untuk ya menolong orang miskin. Orang miskin berhak untuk ditolong. Perkataan ini maka dia katakan pada Amsal yang tadi 3 ayat 27 sampai 28, kita kembali baca. Mari. Nah, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya pada engkau mampu melakukannya. Jangan engkau berkata kepada samamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberikan, sedangkan yang lebih minta ada padamu. Berat loh. Ya. Itu kita ada hati namanya dongok gitu, ya. Kalau dia minta terus kamu dongok, susah ya. Memang dia miskin tapi dia minta terus bagaimana? Kita kesal kan? Nah ini sekarang kita nggak bisa kalau kesal. Hal kasih terus tuh, ya. Aku dulu seneng, swing kasih saya satu ikat yang goceng dulu, yang taruh kantong kayak peluru aja, lupa, ting, enak juga, ting, ya kasih yang 5.000 satu ikat. Habis juga. Yang memang kalau pendeta atau gereja dulu pembahas saya gitu. Dia ke gereja, dia tahu 2 ikat, ya, uang 1.000. Waktu zaman dulu 1.000 besar kan, dia 2 ikat. Ajaan, orang minta dia nggak banyak ngomong, minta kasih 1.000. Dari bawah dia dari megapol ya, sampai ke atas semua kasih tukang sapu semua. Dia akhirnya setiap pulang, tukang sapu semua kamu pulang tunggu dia. Makanya dia selalu aman, gak ganggu dia. Kenapa? Kan lempar terus. Baik hati. Ya. Saya mau gini, semua komplain. Bodoh. Gak bisa ya. Gak gampang gitu ya cara kayak itu. Makanya kalau kita itu memang selalu pikiran kita kalau kita diberkati dengan kelimpahan, semisal kita lakukan itu. Ya. Itu semua orang kasih aja. Kasih terus. Kenapa kita waktu cek waktu Imlek ya kan suka bagi apa-apa kan? Kenapa bagi-bagi? Kenapa aja bagi aja terus? Iya, kamu karena miskin bagi-bagi terus. Soalnya apa? Ya bagi dari harta kamu kan 0,1%. Benar. Umpamanya 1M, uang kamu ada di bank. Ya, jangan empel bu. Ya. Kok nggak percaya? 1T lah. Oh, tanyakan lagi. Lu embel gua 1T, T nggak bisa tembel kan? 1T.
kamu keluar 0,1% berapa? Lu ketemu aja kasih orang goceng, gak habis. Terus setiap kali datang ibadah, Selasa, Jumat, Minggu, kamu Selasa habis 1 juta. 1 juta itu berapa lembar goceng? Berapa lembar? 200 lembar. Ya, 200 lembar. Coba bayangkan, ada gak pengemisi 200 orang? Nggak ada loh. Kasih Jumat kasih, Minggu kamu kasih, 1 bulan berapa? Ya, kok ditangkap Ahok semua ngaco. Apa? Pengemis Ahok yang pengemis janji-janjinya banyak gitu loh. Pengemis asli ditangkap, pengemis janji-janjinya banyak. Bagi. Ya, enak, senang kamu, senang lagi. Sukacita. Kenapa? Kayak tuh jadi orang kok enteng banget hidup kita. Kayak rasanya uang itu gak ada artinya. Bagi terus ya. Jadi akhirnya itu udah kebiasaan bagi. Itu bagi uang itu gak berat buat kamu. Kayak itu setiap hari bagi. Jadi kalau kamu dapat uang banyak biasa. Kayak itu siap bagi. Nah, yang persoalannya bagi kamu hidup berat. Uang kamu dapat itu berat. Kenapa? Susah keluarnya. Kamu takut hilang. Maka berat. Coba jangan dibagi. Belajar bagi. Dari kecil-kecilan dulu. Mau monopoli dulu. Setelah itu tingkatkan mau asli ya. Tingkatkan lagi mau lebih besar. Dan itu biasa. Kalau itu bisa dilakukan itu luar biasa. Ya. Saya punya cita-cita itu belum tercapai. Cita-cita ketemu orang bagi-bagi. Ya, cita-cita. Karena itu hal yang menurut saya itu adalah satu hal yang kita bisa dipercaya Tuhan. Kalau kita bisa bagi orang yang miskin, yang susah, maupun dia janda jadian, maupun dia pengemis yang jadian, biarin aja. Karena pura-pura miskin banyak kan. Ya apa-apa, biarin aja. Orang dari dosa sendiri, kita bagi aja. Oh, senang. Kenapa? Kau merasa kok jadi satu orang yang bisa memberkati orang gitu banyak. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, bagaimana mampu kau memberkati orang lain? Terus kenapa itu? Kalau memang ada hatimu di situ, jangan lagi kamu jengkel, jangan lagi kamu kesel. Lakukan itu terus dalam hidup kamu. Saya percaya orang tersebut itu pasti dipakai Tuhan luar biasa. Orang tersebut itu pasti akan dia dapat berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena dia makin tingkatkan dia punya keberanian dari kecil dulu. Ya, jangan cepet susah gak pakai sekarang. Ya. Cepet bisa pakai sekarang cepet bisa beli apa? Dikasih nggak mau sekarang cepet ya? Ya sekarang cepet dikasih nggak mau. Dulu masih Pak Auga cepet coba sekarang cepet mau. Cing masih mau ya? Cing masih mau. Ya kasih aja. Saya sih mau. Ya kasih gitu. Oh seneng. Gak tau Aing suka nggak? Saya sih seneng. Ya jadi kita namanya 6 million man. Nenek, datang udah bagi bagi 6 million. Jadi Pak Goceng datang. Ayo kita teruskan ya. Ini kembali pada yang tulis buku oleh Barnard mengatakan lagi, adalah baik untuk terbiasa memberi. Adalah baik untuk terbiasa memberi. Menurut daripada Barnard mengatakan ada baiknya terbiasa untuk memberi. Pada saat yang sama, perintah ini harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga konsisten dengan kewajiban kita terhadap keluarga kita. 1 Timotius 5 ayat 8. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi ini ada satu kebiasaan, kewajiban. Kalau kita bisa memberi dengan tadi yang kita bicarakan, tentu kita juga bisa memberi kepada keluarga kita dan seisi rumah kita masih bahagia. Ya. Dengan objek-objek keadilan dan kasih itu jarang mungkin tidak pernah merupakan hal yang baik untuk memberi kepada orang yang tidak bisa bekerja. Ya, bisa juga memberi kepada orang yang seperti yang sama dengan mengajukan ya orang yang malas juga bisa kamu lakukan. Jadi karena kita nggak perlu tahu yang malas kenapa kita berikan. Karena kita nggak berhak untuk menghakimi orang. Kita nggak berhak untuk mendakwa orang. Tapi semua kita kasih.
Ya kalau kamu bisa loyal seperti itu, tentu pada keluarga kamu akan loyal. Ya, terutama keluarga kamu, terutama ke seisi rumah tangga kamu akan loyal. Lo lihat, orang yang pelit sama orang luar, dia biasanya juga pelit sama keluarga. Kata orangnya, oh enggak, dia sama orang itu baik-baik, sama kita dia pelit. Siapa bilang? Karena sama orang lain, karena ada sesuatu yang dia inginkan, maka dia loyal. Itu orang biasanya suka gitu, orang hitung-hitungan. Orang hitung-hitungan hidupnya menderita. Ya, kalau kita hidup orang yang hitung-hitungan, orang yang kikir, menderita. Kenapa? Selalu ada duit, susah. Gak ada duit juga susah. Apa yang gak ada duit? Karena kikir kan dia. Hitung semua. Loyal, enak hidup. Kasih. Dulu Aing loyal. Kasih semua. Saya nggak tahu. Nggak boleh dibilang. Dulu aja, dia bilang, kenapa kasih aja. Nah, dulu begitu. Nah, sekarang dia bilang, nggak boleh, dasar malas. Nggak boleh, dasar malas, nggak tahu diri. Kasih. Nah, jadi kita katakan seperti itu. Jadi kita tergantung kita mau praktek atau tidak. Coba kita lihat lagi ya. Apa yang dikatakan Matthew Paul? Matthew Paul mengatakan perintah-perintah juru selamat kita ini harus ditafsirkan bukan menurut arti kata yang ketat. Seakan-akan setiap orang diwajibkan oleh perintah-perintah ini untuk memberi kepada setiap orang yang mempunyai keberanian untuk meminta kepadanya tanpa memandang kemampuan diri sendiri atau keadaan dari orang yang mengemis atau meminta kepada tetapi mewajibkan kita kepada kedermawan dan kasih sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan yang sesungguh-sungguh dan keadaan dari saudara-saudara kita yang miskin dalam urutan-urutan sesuai dengan pengarahan firman Tuhan. Yang pertama-tama, pemeliharaan terhadap keluarga kita sendiri, lalu berbuat baik kepada saudara-saudara seiman, lalu juga kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita dan memastikan setiap mereka sebagai objek yang benar dari kasih kita. Jadi kita harus bisa memberi keluarga kita dulu. Kalau keluarga kita kamu gak bisa kasih, kamu jangan kasih orang luar. Yes, kamu kasih keluarga kita dengan kasih kamu memberi pada mereka, kamu juga kasih orang luar. Dengan orang miskin, kamu kasih. Siapa di sini yang sering menolong orang miskin? Siapa di sini yang sering memberkati orang miskin? Tunjuk tangan. Gak ada ya? Ada kamu ya? Oh, puji Tuhan ya. Coba nanti tanya dia, hartanya berapa banyak. Ya, tanya dulu, cek dulu. Ya, tanya dulu. Jadi ada 3 hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, kewajiban untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita. Kalau kita terus memberi kepada seadanya orang yang meminta sehingga keluarga kita tidak mencukupi, ini juga salah. Ini juga tidak benar. Maka tadi ayat yang ke 1 Timotius 5 ayat 8, mari kita baca. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi ini salah. Kalau kita tidak memberikan kecukupan pada keluarga kita, tapi kita berikan orang lain, kita salah. Ya. Kedua, ada orang-orang lain yang juga harus diberi. Kalau kita terus memberi kepada seseorang yang tidak tahu diri dalam meminta, sehingga kita lalu tidak bisa memberi kepada orang lain yang sebetulnya dia berhak menerima, itu salah. Ya, kita memberi salah orang. Orang yang berhak menerima, gak terima. Yang gak berhak terima, dia terima. Itu juga salah. Maka gereja itu harus betul-betul seksi. Kalau orang yang berhak terima, dia harus terima. Ya. Yang memang gak punya, dia harus terima double. Tidak perlu. Contohnya kita kasih beras kan. Yang memang gak punya beras, kasih dia. Jangan bilang 2, kasih 3 gak apa-apa. Yang rumahnya sudah ada 1 karung beras, jangan ambil lagi. Gitu. Itu namanya orang serakah. Nah, kita harus juga harus benar-benar seksi. Gitu. Ya, harus diperhatikan seperti itu. Dan juga orang yang memang keadaan dalam rumahnya memang dia itu butuh, kita harus kasih.
memang dia nggak bisa bayar kontrak, kita harus bayar. Memang kita sangat tidak bayar, nggak susah. Harus benar tanya. Mak gereja kita orang malas gak pernah dicek. Akhirnya kita juga ya kasih-kasihannya. Kalau dicek sebenarnya, kirim pengintai dicek, benar nggak rumahnya begitu? Oh benar Pak, lapor Pak. Dia memang udah 3 bulan nggak bisa bayar kontrak. Benar Pak, dia memang tidak ada kerjaan. Benar Pak, dia memang sulit. Harus tolong. Ya, Pak saya cek di rumahnya. Ya, ternyata ini ada TV, ada semua ada. Dia itu pura-pura. Nah jangan ditolong. Laporkan ke polisi aja. Gitu loh. Jadi harus ada orang gereja pergi cek, pengintai. Nah, jadi orang jujur. Kayak Abun bawa datang, Abun coba ngomong, Pak ini orang betul. Nah kita kasih. Ini nggak betul, harus ngomong gitu. Jangan dia bilang, ada, udahlah. Nggak bisa, harus dicek semua. Nah, semestinya harus begitu. Gereja kaya, kita gereja paling kaya di Indonesia. Mana ada gereja seperti kita? Terlalu kaya saya bilang. Benar. Kita gereja sangat kaya. Saya ngomong sama saudara jujur aja, gereja kita kaya sekali. Mana gereja seperti kita? Mana ada? Coba cek. Sekaya kita nggak ada. Maksud saya, sekaya kita nggak ada. Itu terlalu kaya, itu dia kaya kita. Ya, kaya. Saya bilang kaya. Saya nggak lihat ada kekurangan di gereja kita. Semua kaya-kaya kok masuk sini. Ya, siapa di sini masuk pulang kelaparan? Ada kelaparan? Nah, ada selalu kenyang kok. Tergantung dia mau makan atau nggak mau makan. Nah, dia. Kok dia nggak mau nasibnya sendiri? Ya, mau dia nasi padang, mau nasi tetap ada. Kaya. Gereja kita selalu memberikan kaya. Minum ada, makan ada, firman Tuhan ada. Apa yang susah? Ya. Sekarang ada hal yang perlu dikhawatirkan gereja kita. Satu-satu gereja Indonesia yang paling kaya itu gereja GRKI di Ragunan. Ya. Yang lebih kaya itu banyak, tapi yang sekaya kita nggak ada. Baik-baik ya. Yang sekaya kita tuh nggak ada, cuma satu-satunya. Tapi yang lebih kaya kita banyak, sekaya kita nggak ada, cuma kita satunya. Nah, tergantung hitungan dari mana terserah orang gitu. Dan teruskan lagi yang ketiga. Apakah pengaruh pemberi ini bagi orang yang menerima kalau ia menjadi makin malas? Nah, itu juga masalah. Memberi dia makin malas juga masalah. Ya, karena dia nggak mau kerja, dia malas, itu juga salah. Jadi faktornya banyak sekali faktor untuk memberi itu. Ya, jadi faktor yang ayat 30 itu soal memberi itu banyak faktor. Kita selalu boleh memberi dengan salah, malas. Ya, ini semua ada salahnya. Tetapi kalau kita sadar mau salah benar itu siapa yang tentukan? Tuhan, bukan kita. Kalau kamu bilang ini salah, semua salah. Resiko dia, memang dia orang malas. Memang dia hidup dia seperti pengemis sendiri. Mau apa lu? Gak ada apa ya. Selama lu mampu berkati dia semua hidup dia terbayarin aja. Dia mau miskin selamanya kok. Dia memang mau gitu. Ya. Kalau dia sadar, dia juga gak mau miskin, dia mau kerja gitu. Kan dia gak sadar, lu ngomong sampai gak usah kamu ngomong. Dari saudara dia udah ngomong, dari orang tua ngomong sampai orang tua mati, tetap dia gak ubah. Apa gitu? Gak usah cerita lah. Nah, jadi yang bisa ubah dia adalah hatinya sendiri tentang bagaimana dia mau berubah atau tidak, bagaimana dia mau bangkit atau tidak, itu kan dari diri dia. Kita gak bisa apa-apa. Jadi kalau kita mampu, kita berkati aja. Ya. Orang miskin diberkati. Cara berkati. Gak usah tahu apakah dia malas kayak, apakah dia ini orang yang benar kayak, enggak, gak usah. Kita harus jadi saluran berkat untuk orang. Kalau saya permisi, kita aja saluran berkat orang. Di mana ketemu orang, berkati orang. Ya, di mana ketemu orang, berkati orang. Jadi saluran berkat. Saudara lihat saya begitu, nanti pulang minta sama saya, jangan lihat begitu, ya, tolong. Ya, jangan lihat saya begitu. Jangan lihat gitu. Ya, coba pandang salib. Jangan lihat saya begitu. Ya. Kita teruskan ya. Masih panjang, gak apa-apa. Dari pendapat dari Leon Morris berkata, jika orang Kristen menerima atau menuruti firman atau menuruti perintah-perintah ini dengan secara hurufiah,
sepenuhnya, maka segala yang ada atau segolong orang yang kudus, yang miskin, yang kudus, yang miskin, yang tidak mempunyai apa-apa, dan golongan lain yang makmur dan terdiri dari orang-orang malas, pencuri, bukan ini yang dicari oleh Yesus. Jadi yang dikatakan oleh Leon Morris bahwa bukankah yang dicari oleh Yesus orang-orang miskin yang kudus? Bukankah yang dicari oleh Yesus orang yang malas dan pencuri? Coba kembali pada firman Tuhan ini. Jadi bukan ini yang dicari Yesus, tetapi satu kesediaan yang diantara para pengikutnya untuk memberi dan memberi dan memberi. Yes. Jadi orang yang mengikut Yesus itu untuk memberi dan memberi dan memberi. Orang Kristen seharusnya tidak pernah memahami diri dari memberi karena cinta kepada miliknya. Orang Kristen seharusnya tidak pernah, orang Kristen seharusnya tidak pernah menahan diri. Sekali lagi, orang Kristen seharusnya tidak pernah menahan diri dari memberi karena cinta kepada miliknya. Kasih harus siap untuk kehilangan segala sesuatu jika itu diperlukan. Tetapi tentu saja dalam kasus tertentu memberi bukanlah merupakan jalan kasih, tetapi adalah kasih dan bukan perhatian penilaian terhadap milik kita yang harus menentukan apakah kita memberi atau menahan. Memberi atau menahan. Bagaimana Anda menahan waktu Anda memberi? Bukankah Yesus datang mencari orang miskin yang kudus? Bukan Yesus datang mencari pencuri? Bukankah Yesus datang mencari orang-orang yang malas? Supaya mereka bertobat. Nah, kalau kita kembali pada ayat yang 30, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini ada dua pandangan. Ini adalah miskin. Urusan pribadi kasih menuntut supaya apapun yang dibutuhkan diberikan cuma-cuma tanpa mengharap dikembalikan. Kalau kita memberi kepada orang miskin, jangan kamu harap dikembalikan gitu. Ya, kalau orang kaya, bagaimana? Jadi ini mutlak kita tidak minta balik, minta balik sesuatu yang kita sudah beri. Jadi kamu kalau memberi ke sesuatu orang, jangan minta balik. Kalau memberi kepada gereja, dia minta balik. Ada orang minta gereja minta balik. Dia bilang, pendeta bilang kasih 1 juta, nanti dapat 7 juta. Udah kasih 7 bulan nggak dapat. Buat kali 7 kali, Pak pendeta kembalikan 7 juta. Ada minta balik, bisa Pak cek 7 juta kembali. Iya gimana? Ada gereja seperti itu, bukan gereja kita nggak ada. Karena nggak pernah kasih gitu, jadi nggak ada dikasih. Tapi kalau gereja lain, dulu ada orang kasih sound system juga minta balik. Dikasih gereja sound system, ketika dia keluar, dia minta copot-copot semua. Ada. Pemahamannya sulit sekali soal memberi ini. Nah, saudara, Matthew Paul mengatakan di ayat 30 ini tidak boleh diartikan seakan-akan merupakan penekanan terhadap orang-orang Kristen untuk tidak melakukan pengejaran atau penangkap terhadap pencuri atau penjelasan, tetapi sebagai larangan yang melarang kita untuk melakukan balas dendam pribadi atau untuk bercekcok dengan hal-hal kecil. Jadi tidak perlu meminta balasan apa yang kita sudah memberi. Nah, kembali kita ayat 31, kita masuk ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Melakukan kepada mereka apa yang kita ingini mereka lakukan terhadap kita. Jadi melakukan apa yang kita ingin mereka lakukan terhadap kita. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Artinya, jika kita tidak
ingin orang berbuat jahat pada kita, janganlah kita berbuat jahat pada orang. Ya. Jika kita tidak mau ditipu, kita jangan tipu orang. Jadi apa yang kita tidak suka, jangan lakukan untuk orang lain. Gitu. Jadi kamu jangan lakukan segala sesuatu yang kamu tidak suka kepada orang lain. Kalau kamu tidak mau diperlakukan seperti itu, lihat pertengkaran dari mana? Dari awal dari kita. Kita lakukan segala sesuatu yang kita tidak suka kepada orang itu, tapi kita nggak mau orang itu melakukan yang kita tidak suka. Nah, nggak cocok. Jangan kita lakukan. Jika Anda tidak mau disakiti, Anda jangan sakiti orang. Gitu loh. Ya. Jika Anda tidak mau hidup susah, Anda jangan susahin orang. Gitu loh. Jadi artinya sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatan juga demikian kepada mereka. Apa yang tidak kamu sukai sendiri, jangan perbuat kepada siapapun juga. Nah, ini etika. Satu etika orang Kristen adalah kita tidak boleh melakukan segala sesuatu kepada orang lain kalau kita tidak suka untuk orang berbuat pada kita. Itu prinsip orang Kristen. Ya. Kalau kamu tidak mau disakiti oleh istrimu, kamu jangan sakiti istrimu. Kalau kamu tidak mau sakiti suamimu, kamu juga jangan sakiti suamimu. Nah, dia simple pengajaran Kristen itu sangat etika yang sangat tinggi buat saya. Ya, jika kamu tidak mau dipecat oleh jemaatmu, jangan kamu memecat jemaatmu. Satu ini, dia harus gitu. Jadi kamu jangan berlaku kasar pada orang. Kalau jika kamu tidak mau dilakukan kasar, gitu. Jadi jangan. Jadi kalau kamu tidak mau dilakukan oleh orang kasar, kamu jangan kasar sama orang. Ya. Jadi kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu artinya begitu. Jadi kita harus melakukan apa yang kita tidak mau terima. Kita jangan lakukan untuk orang lain. Itu luar biasa dalam hidup kamu. Kalau kita ada seperti itu, saya percaya hidup kita. Waduh, semua ini ayat ini kalau kita bisa ikuti semua ya, wah, paling aman lah hidupmu. Ya, mudah-mudahan cek beliau lah. Kau cek beliau. Nanti ya, cek ketawa tu cek beliau apa ni? Tahu, tasik. Jangan tidur, tuan, tasik cek beliau apa? Makan habis. Hah? Makan habis. Ya. Jangan habis, maksudnya hidupnya berlimpah. Untuk mentaati ajaran-ajaran yang bersifat negatif ini, kita harus perlu berpikir, apakah aku senang orang lain melakukan hal ini terhadap aku? Tetapi untuk melakukan ajaran Yesus, ayat 31, membutuhkan imajinasi atau perenungan. Nah, kalau untuk melakukan ajaran atau mentaati suatu sifat negatif, untuk kita tidak perlu berpikir lagi. Apakah aku senang orang lain melakukan hal ini terhadap aku? Itu gak perlu pikir. Kita gak perlu pikir. Tetapi untuk menjalankan ayat 31 ini, kita perlu merenungkan, perlu imajinasi. Apa yang aku ingin orang lain, apa yang aku ingin orang lakukan terhadap aku dalam situasi ini? Jadi pada waktu ada teman yang sakit, kita harus merenungkannya. Ya, teman kita sakit. Apakah kita mau sakit seperti dia? Ya, kita harus renungkannya. Ya, kenapa kalau kamu nggak mau sakit dia? Kenapa kamu sakiti dia? Ya, kalau kamu buat istri kamu nangis, kenapa lu nyakiti istri kamu nangis? Ya, kamu harus renungkan ini. Maukah istri kamu bikin kamu nangis? Itu baliknya, ya? Kalau kamu bikin orang susah, ya, maukah kamu disusahkan? Kembali semua itu kamu harus merenungkan. Perlu satu imajinasi, perlu satu bayangan, perlu satu perenungan tentang firman Tuhan ini mendalam. Kalau ayat ini ada dalam kehidupan rumah tangga kamu, keluarga lu bahagia. Ayat ini ada dalam gereja semua aman. Ayat ini ada dalam dalam perusahaan kamu
semua sejahtera. Ini. Jadi semua jangan memperlakukan orang kan sewenang-wenang, imajinasi yang lebih dalam tentang ayat ini. Kalau kamu tidak mau istrimu sakiti kamu, jangan kamu sakiti istri kamu. Kalau kamu nggak mau, ya, suamimu menyakiti kamu, kamu jangan sakiti suamimu. Nah itulah kasih yang berlimpah. Saya selalu begini, apapun yang ada dalam tubuh Aing, ada tubuh saya. Jika Aing sakit, aku sakit. Jika Aing senang, aku senang. Nah itu supaya apa? Supaya jangan Aing sakit, syukur. Gitu, ya. Ya. Jadi apa? Kesempatan aku untuk istri kedua gitu. Jika suami lagi sakit, syukur. Udah tahu, udah tua, tahu diri. Kenapa dia mati bagi harta kan? Jadi coba kamu renungkan itu kalau ada dalam keluarga kamu, betapa bahagia ini. Jadi jangan kamu lakukan itu. Jadi itu namanya apa? Kita ini semua terima. Yang berhak untuk semua itu adalah Tuhan. Coba lu bayangkan betapa dalamnya firman Tuhan itu mengajar kita sampai sedalam ini menjadi anak Tuhan. Ya, masih banyak. Saya rasa nggak teruskan dulu, sambung lagi nanti. Karena Aing sudah mata Anda sudah lotok kali. Ya, kacamata sudah turun naik. Belum kali. Hah? Dia bilang kamu ngomong nggak terasa, yang duduk nggak ngantuk. Saya lihat nggak ada ngantuk. Sampai di sini dulu lah, ini masih panjang sampai ayat yang ke-31. Masih ada berapa ayat lagi? 5 ayat lagi ya, minggu depan ya. Kita sambung ya. Tuhan Yesus berkati.